sebagai panitera. Saya Surya Elisa sebagai Presidensi kedua. Saya Hanifah Arogani sebagai Hakim Anggota 2. Saya Novel Zafwan Kurniawan sebagai Hakim Ketua. Saya Nasrul Mustaqim Akyar sebagai Hakim Anggota 1. Saya Rahma Juniandara sebagai Jaksa Penuntut Umum 2. Saya Dila Puspita sebagai Jaksa Penuntut 1. Saya Aulia Sabrina sebagai Rohani Iman. Saya Dila Puspita sebagai saksi. Saya Nadia Fatimah Hijara sebagai juru sita. Saya Rahmat Febrian sebagai terdakwa. Saya Nur Hasan sebagai keamanan. Saya Senda sebagai keamanan. Saya Senda Dinas sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Selasa tanggal 23 September tahun 2025 akan diselenggarakan sidang pidana kasus pembunuhan berencana yang berlokasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang. Tertib persidangan. Pertama, pengunjung dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. Kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Keenam, dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Sebilah pisau, sebuah HP, dan baju terdakwa yang berlumuran darah. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP. Maka dari itu, sidang dapat dilaksanakan. Diberitakan kepada para penuntut sidang untuk tetap menjaga sikap dan bersikap kooperatif dalam ruangan, dan para wartawan dipersilakan untuk mengambil gambar tanpa menggunakan lampu gelap. Apakah hadirin sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah kepada saudara jaksa penuntut umum apa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah kepada penasihat hukum sudah siap? Apakah di antara jaksa penuntut umum ataupun penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan anggota hakim? Siap, tidak, Yang Mulia. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Karawang. Sidang perkara pidana nomor 456-pidana-2025 Karawang atas nama terdakwa Rahmat Febrian dinyatakan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Mohon disebutkan identitas saudara sesuai dengan berita acara persidangan pada hari ini. Nama saya Rahmat Febrian, tempat alami Karawang, 29 Februari 1996.
jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Jakarta nomor 36, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Baik, saya lanjutkan kepada saudara jaksa penuntut umum. Silakan membacakan surat tuntutan kepada saudara. Majelis Hukum yang mulia, penasehat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, izinkan saya membacakan surat dakwaan untuk keadilan nomor 456-PIB-2025-PN Karawang. Identitas nama lengkap Rahmat Febrian alias Rahmat. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa terdakwa Rahmat Febrian pada hari Minggu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2025 sekitar pukul 19.36 waktu Indonesia Barat telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara 1. Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban. Kedua, terdakwa menyiapkan alat berupa sebilah pisau serta mengajak korban ke suatu tempat. Ketiga, setelah sampai di lokasi, terdakwa melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, terdakwa Rahmat Febrian didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum sudah membacakan surat dakwaan kepada saudara terdakwa. Dilanjutkan kepada saudara terdakwa. Apakah saudara mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia, saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut? Kami tidak melakukan eksepsi, jadi siap melanjutkan perkara pemeriksaan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi pertama untuk persidangan pada hari ini. Siap, terima kasih yang mulia. Kami mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Deka Pratidina. Lalu saksi masuk ke ruang sidang dan duduk di kursi yang telah tersediakan. Pada saudara terdakwa dipersilakan untuk mengambil tempat di sebelah penasihat hukum untuk melanjutkan persidangan. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah sesuai dengan agama saudara kepada rohaniawan. Dipersilakan untuk mengambil pengambilan sumpah pada persidangan ini. Saudara saksi, mohon berdiri dan ikuti lafaz sumpah berikut. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada sebenarnya. Dan tiada lain daripada sebenarnya. Rohaniawan meninggalkan tempat sidang. Baik, terima kasih kepada rohaniawan sudah mengambil pengambilan sumpah pada persidangan hari ini. Saya lanjutkan kepada saudara saksi, silakan duduk dan berikan keterangan terkait perkara persidangan pada hari ini. Saya Deka Pratidina mengenal korban sebelumnya. Waktu itu korban menolong saya. Katanya beliau diancam kalau tidak menasihkannya dia akan dibunuh. Lalu saya menyerahkan beliau ke beberapa polisi. Tapi beliau mau memasukkan sebagian dan hendak meminta beberapa sebagian. Karena khawatir saya ada niat untuk mengikutinya. Tapi dia tidak sadar. Lalu ketika sampai di lokasi kejadian, saya melihat terdakwa mendekati korban sambil membawa sebilah pisau. Saya terlibat cekcok dan saya melihat terdakwa mengikat korban sampai beberapa kali sebelum melarikan diri. Baik, terima kasih kepada saksi sudah memberikan keterangan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Saya lanjutkan kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan atas keterangan yang dikatakan oleh saudara saksi?
Siap yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara yakin bahwa orang yang menusuk korban adalah terdakwa yang hadir di ruang sidang ini? Ya, saya yakin. Saya melihat wajahnya jelas di dalam itu. Apakah saudara mengetahui motif dari tindakan terdakwa? Saya mendengar mereka berantem bersama-sama. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada penasihat hukum. Apakah ada pertanyaan kepada saudara saksi? Saudara saksi, saat berada di tempat kejadian, seberapa dekat saudara dari jarak tempat kejadian? Sekitar 20 meter. Apakah pencahayaan yang ada di tempat kejadian itu cukup terang untuk mengenali wajah seseorang? Ya, sekitar lampu dan Dalam jarak sekitar 20 meter itu, untuk penglihatan normal manusia dalam malam hari, bagaimana Anda bisa sangat yakin bahwa itu adalah terdakwa yang berada di tempat ini? karena saya melihat dengan jelas Terima kasih yang mulia. Apakah pada rekan saya Majelis Hakim ada pertanyaan kepada saudara saksi? Siap, ada yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda yakin saudara Rahmatlah satu-satunya orang yang bersama korban pada saat kejadian? tidak. Saya cuma melihat wajahnya. Terima kasih. Saudara saksi, apakah korban langsung meninggal atau sempat minta tolong? Korban sempat minta tolong. Baik, terima kasih atas keterangan-keterangan yang sudah saudara saksi sampaikan. Saya yakin saudara saksi sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada saudara saksi. Saudara saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Pada saudara terdakwa dipersilakan kembali ke tempat sidang dan persidangan dapat dilakukan. Baik, saya lanjutkan. Dari apa yang keterangan saksi sudah sampaikan, saksi sudah beri keterangan. Apakah saudara juga akan memberikan keterangan atas perkara pada persidangan hari ini? Terdakwa memberikan keterangan diikuti dengan pertanyaan dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim. Saya sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah memiliki niat atau komentar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada saya. Segala tindakan yang saya lakukan adalah dalam kondisi terpaksa dan tanpa segala gunung. Kedua, selama proses penyidikan pada persidangan, saya merasa bahwa terdapat beberapa kegagalan dan ketidaksesuaian dalam penyampaian bukti dan keterangan saksi yang memberatkan saya. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal ini secara objektif dan adil. Ketiga, saya adalah keluarga yang memiliki kandungan istri dan dua anak yang masih kecil. Jika saya harus dari meningkat, maka keluarga saya akan kehilangan sumber kehidupan dan masa depan anak-anak saya akan terancam. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala aspek yang telah saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudara terdakwa sudah memberikan keterangan atas perkara ini. Apakah kepada saudara jaksa penuntut umum ada pertanyaan kepada saudara terdakwa atas keterangan yang terdakwa sampaikan pada persidangan ini? Siap, ada yang mulia. Saudara terdakwa, berapa kali saudara menusuk korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia? Saya tidak ingat Yang Mulia.
Saudara terdakwa, kemana saudara pergi setelah meninggalkan tempat kejadian? Saya langsung pergi ke rumah. Sudah cukup. Dilanjut kepada saudara penasihat hakim. Apakah ada pertanyaan terkait keterangan terdakwa yang sudah sampaikan pada persidangan hari ini? Saudara terdakwa, apakah saat ada tempat kejadian itu Anda menemukan pisau atau membawanya langsung dari rumah? Saya menemukannya tidak kejadian di rumah. Kalau di saat kejadian itu tidak ada pisau di tempat, apakah Anda tetap ingin melakukan akan berniat membunuh korban? Tidak, yang mulia. Baik, dan satu lagi, apakah Anda setelah membunuh korban ini menyesali apa yang telah Anda perbuat? Ya, yang mulia, saya sangat menyesali. Baik, terima kasih. Cukup. Baik, saya lanjutkan kepada saudara jaksa penuntut umum. Silakan membacakan surat tuntutan kepada saudara. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, kami menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Rahmat Febrian karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Terima kasih. Baik, pada hari ini mohon untuk bersikap tenang dan bersikap kooperatif karena persidangan pada hari ini harus tetap dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum sudah membacakan surat tuntutan dengan baik dan benar. Saya lanjut kepada saudara penasihat hukum. Apakah ada pembelaan? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Kemudian saya rasa gugatan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak sesuai apa yang telah dikatakan, apa yang ada fakta-fakta persidangan yang telah dikatakan oleh saudara Rahmat Febrian ini, dan juga bukti-bukti yang hanya sebilah pisau, handphone yang sudah mati, dan juga baju yang hanya bolong tertusuk dan juga berlumuran darah itu tidak bisa menyampaikan bahwa saudara Rahmat Febrian ini terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Maka dari itu saya memohon kepada yang Majelis Hakim agar mempertimbangkan dari pasal 340 KUHP yang tentang pembunuhan berencana diganti kepada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang masa kurungannya hanya paling lama itu 15 tahun yang mulia. Dan juga saudara Rahmat Febrian ini mendapatkan hak keringanan masa hukuman dikarenakan dia bersikap kooperatif. Dia adalah tulang punggung keluarga, dan yang telah disampaikan juga dia menyesali apa yang telah diperbuat yang mulia. Jadi saya mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hukuman kepada saudara Rahmat Febrian ini yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Pada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin memberikan tanggapan atas pegawai tentang penasihat hukum yang tadi sudah disampaikan? Ya, Yang Mulia, kami tetap pada tuntutan kami sebelumnya dan menilai bahwa tidak ada hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan kami. Baik. Pada saudara, terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum sudah membacakan surat tuntutan dengan baik dan benar. Saya lanjut kepada saudara penasihat hukum. Apakah ada pembelaan? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Kemudian saya rasa gugatan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak sesuai apa yang telah dikatakan, apa yang ada fakta-fakta persidangan yang telah dikatakan oleh saudara Rahmat Febrian ini, dan juga bukti-bukti yang hanya sebilah pisau, handphone yang sudah mati, dan juga baju yang hanya bolong tertusuk dan juga berlumuran darah itu tidak bisa menyampaikan bahwa saudara Rahmat Febrian ini terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Maka dari itu
saya memohon kepada yang majelis hakim agar mempertimbangkan dari pasal 340 KUHP yang tentang pembunuhan berencana diganti pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang masa kurungannya hanya paling lama itu 15 tahun yang mulia. Dan juga saudara Rahmat Febrian ini mendapatkan hak keringanan masa hukuman dikarenakan dia bersikap kooperatif, dia adalah tulang punggung keluarga, dan yang telah disampaikan juga dia menyesali apa yang telah diperbuat yang mulia. Jadi saya memohon kepada agar mempertimbangkan hukuman kepada saudara Rahmat Febrian ini yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Pada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin memberikan tanggapan atas pledoi tentang penasihat hukum yang tadi sudah disampaikan? Ya, yang mulia, kami tetap pada tuntutan kami sebelumnya dan menilai bahwa tidak ada hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan kami. Baik. Pada saudara penasihat hukum, apakah memberikan tanggapan atas replik dan dari jaksa penuntut umum yang sudah disampaikan tadi? Ya, yang mulia. Kami tetap pada pembelaan kami sebelumnya dan memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Terima kasih. Baik, kami akan putuskan. Sidang akan diskors untuk memberikan waktu kepada para majelis hakim untuk bermusyawarah dalam menjalankan atau menjatuhkan putusan pada sidang hari ini. Sidang diskors selama 60 menit. Sidang perkara pidana nomor 456/pidana B/2025/PN Karawang atas nama terdakwa Rahmat Febrian kembali dibuka. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Rahmat Febrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara. Baik, kepada hadirin mohon tenang. Sidang harus tetap dilanjutkan, sidang harus tetap diselesaikan. Mohon bersikap kooperatif, mohon bersikap tenang, karena harus tetap dilanjutkan. Saya lanjutkan, menyatakan barang bukti berupa sebuah pisau dan baju terdakwa yang berlumuran darah dirampas untuk negara. Demikian, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 September tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 456/PB